Ini saya ingin jelaskan mengenai ternyata betapa pentingnya Anda merancang flow dari leads generation menuju ke customer. Dari leads generation menuju ke customer. Artinya orang yang belum tahu, menjadi tahu, lalu teredukasi, lalu termotivasi, baru beli. Sekali lagi, orang yang belum tahu, jadi tahu, lalu teredukasi, termotivasi, jadi beli. Gitu kan? Nah, jadi bagi Anda yang baru pertama kali nonton video Anda bisa komen di bawah. Jangan lupa Anda subscribe dan juga Anda boleh share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring. Oke, so di dalam video ini sekali lagi saya jelaskan mengenai flow khususnya Anda di bisnis e-commerce dan online. Bedanya e-commerce online yang saya tahu, yang sepengetahuan dan yang saya lakukan adalah kalau e-commerce berarti Anda jual di marketplace. Anda jual di online mall, seperti di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, dan sebagainya. Anda jual di mall online. Jadi Anda bertemu dengan produk lain, dengan perusahaan lain, dengan ya pastinya di sana banyak sekali produk-produk yang mirip dengan Anda, bahkan sama dengan Anda, bisa jadi terlalu banyak dan customer punya banyak pilihan dan harganya pasti bersaing, bisa-bisa perang harga. Namanya juga masuk ke market, namanya juga masuk ke online mall, marketplace yang semuanya bisa masuk di sana. Jadi pastinya siapa yang memiliki budget marketing yang lebih besar ataupun marketing budget yang lebih terfokus, teroptimal, bisa jadi mungkin secara branding lebih dikenal, orang lebih punya satu kekuatan dan reputasi dari produk tersebut. Tapi kalau Anda yang tidak punya budget atau budgetnya kurang, bisa jadi mungkin ya tergantung seberapa banyak orang lihat, atau mungkin kata kuncinya seberapa dioptimasi dan sebagainya, itu banyak strateginya ya. Tapi di sini saya tidak akan masuk fokus ke detailnya, strateginya bagaimana supaya produk kita bisa dikenal ataupun reputasinya meningkat, brand awareness-nya meningkat, bukan di situ. Saya fokusnya kepada perancangan ya, flow dari leads generation menuju ke customer. Nah, pertanyaannya, apakah Anda punya rancangan itu? Ya, frame atau business flow, marketing flow. Ya, saya sebutnya marketing flow atau marketing and sales flow. Ya, sebetulnya marketing sih. Ya, sales itu karena di sini. Ya, saya kasih tahu begini. Leads atau marketing adalah mengkonversi orang-orang yang belum tahu, mungkin orang-orang yang sangat tidak tahu produk Anda. Dengan ada marketing, mereka jadi tahu, jadi terkonversi. Akhirnya mereka mau menghubungi Anda. Itu marketing. Sekali lagi, tugas marketing mengkonversi orang yang belum tahu menjadi tahu dan akhirnya nanya. Entah dia klik ke WhatsApp Anda, atau dia klik ke website Anda, atau dia misalnya klik ke DM Instagram Anda dan sebagainya. Mereka tanya. Nah, itu berarti marketing Anda berhasil. Video ini disponsori oleh Awesome Singapore. Anda jika memiliki bisnis online atau bisnis e-commerce di mana transaksi per hari begitu banyak perputaran produk, pembelian dan sebagainya, pastinya Anda memerlukan waktu untuk bisa men-tracking penjualan-penjualan seperti apa dan produk-produk mana yang lebih fast moving dan sebagainya. Nah, Anda tidak perlu khawatir karena Awesome membantu Anda untuk men-tracking penjualan produk-produk setiap hari. Anda bisa melihat, mengevaluasi analisanya bagaimana, perputarannya seperti apa, produk mana yang fast moving dan slow moving, dan juga laporan keuangannya. Anda tidak perlu harus pusing karena Awesome memberikan service untuk bisa memberikan laporan keuangan dengan tracking sistem yang baik, dan juga Awesome membantu untuk bisnis khususnya untuk paperwork dan sebagainya di dalam bisnis e-commerce Anda. So, kalau Anda saat ini menggunakan Awesome, Anda bisa mendapatkan 16% dari service yang diberikan untuk Anda. So, Anda tinggal fokus kepada membangun brand dan juga membangun customer Anda, di mana untuk urusan financial system dan juga tracking system akan dibantu oleh Awesome. Dan Anda bisa mendapatkan 16% off di dalam kerjasama dan juga leverage dengan Awesome ini. Jadi, your leads generation system berhasil mengkonversi orang yang belum tahu jadi tanya-tanya, ya. Apakah Anda punya strategi itu? Bisa saja Anda attention-nya taruh di YouTube, Anda attention-nya taruh di TikTok, Anda attention-nya taruh di Instagram, Anda attention-nya taruh di Facebook. Bikin attention. Attention itu begini, kalau Anda buat satu konten video, yang nontonnya banyak. Banyak tergantung, coach. Kalau produk saya harus banyak, itu artinya lebih dari 5.000 orang. Oke. Tapi kalau di bisnis saya, coach, banyak itu artinya lebih dari 1.000. Tergantung Anda, ya. Tapi basically attention adalah membuat yang nonton konten Anda itu banyak. Menurut saya sekarang buat konten nggak usah harus benar-benar sophisticated gimana. Cukup konten biasa. Misalnya saya pernah nonton salah satu video cuci motor, cuma disiram air, rodanya dan sebagainya, membersihkannya seperti itu. Yang nonton sampai jutaan penonton. Nah, itu salah satu konten yang menurut saya original banget, tapi getting the attention. Jadi Anda mesti membuat satu konten yang getting the attention.
Ya, saya tidak harus Anda buat konten dengan benar-benar harus rapi segala macam, nggak perlu. Tergantung produknya, tergantung jasa yang Anda berikan tentunya ya. Harus disesuaikan dengan produk Anda tentunya. Tapi langkah pertama adalah getting the attention. Apakah orang mau lihat nggak konten Anda? Mau view nggak video konten Anda? Atau dan sebagainya. Itu paling penting. Jadi attention-nya. Nah, kalau orang sudah attention, ya indikasinya adalah view yang lebih banyak ataupun like yang lebih banyak. Nah, setelah berikutnya adalah apakah orang tersebut mau datang ke satu, atau mungkin kalau di sini Anda attention sudah dapat, Anda ada call to action ke sini, ya misalnya ya, call to actionnya di sini adalah, oke, untuk tahu lebih banyak silakan klik ke sini, atau learn more, klik ke sini, atau bisa jadi call to actionnya adalah hubungi langsung, bisa juga, ya tergantung. Di sini mungkin bisa jadi call to action, call to action. Saya rasa ini bukan hal yang baru ya. Ini sudah umum sekali. Setiap konten yang Anda buat pastinya ada call to action. Entah hubungi kami, entah klik di sini, ataupun entah learn more, ataupun apapun macam-macam. Ya, register sekarang, join now, whatever it is. Pokoknya call to action. Nah, call to action itu tergantung bisnis Anda. Ada yang langsung ke WhatsApp, ada yang langsung ke landing page, ada yang langsung bisa beli langsung dan sebagainya, tergantung produk Anda. Nah, kalau Anda produk Anda misalnya perlu dijelaskan, perlu ada deskripsinya, perlu orang tahu mungkin testimoni dan sebagainya, mungkin di situ ada satu channel khusus ataupun satu funnel khusus ya, namanya nurturing dan educating. Nurturing itu adalah orang di nurture, ya ibaratnya di nurture tuh diberikan ya pemahaman lagi. Oh ya begini ya, oh skincare kami tuh begini Pak, gini-gini kondisinya seperti ini khusus untuk kulit lembab, ini begini, ada nurturingnya, ada semacam, bukan hanya edukasi adalah, ini edukasi adalah produknya begini, tapi nurture itu adalah pemahamannya. Jadi kenapa orang beli ini? Ya apa yang membedakan kita daripada yang lain? Apa diferensiasi kita dibanding yang lain? Ada nurturingnya, ada FAQ, ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer, kita jawab di situ. Oh, kalau ini bagaimana? Apakah ada efek sampingnya? Apakah nanti dalam jangka panjang begini? Nah, itu Anda bisa jawab di dalam satu funnel yang namanya nurturing ataupun educating. Bisa jadi seperti itu. Ada bisnis yang memang harus diperjelas dulu. Kalau menurut saya zaman sekarang customer itu semakin pinter dan mereka semakin detail untuk sebelum mereka membeli produk. Apakah Anda seperti itu? Kalau Anda beli produk tertentu, ya Anda lihat di iklan, get the attention. Anda pertama akan klik di sini kan, mungkin untuk melihat dulu, meresearch dulu kan begitu. Apakah Anda seperti itu pada saat Anda ingin membeli sesuatu? Pasti Anda research dulu. Ini berapa banyak orang yang beli, udah berapa banyak yang terjual dan sebagainya. Pasti research dulu kan. Nah, kalau Anda ada satu funnel di mana di situ ada nurturingnya, ada semacam ya customer service yang membalas atau bukan hanya membalas, tapi mereka memberikan pemahaman kepada customer mengenai kenapa produk ini banyak orang beli, kenapa harganya mahal dan sebagainya. Kenapa di sini adalah produk kami punya diferensiasi seperti ini. Customer senang seperti itu. Ya nggak tahu Anda seperti itu nggak, atau Anda langsung begitu beli produk langsung beli. Tergantung nature-nya Anda seperti apa. Nah, tapi basically kalau sebagai pebisnis, saya harus bisa melihat bahwa namanya customer saya itu tidak umum. Artinya begini, tidak itu aja. Artinya belum tentu customer itu langsung beli. Ada customer yang detail, ada customer yang meresearch dulu, ada customer yang harus bisa menanyakan ini, nanya itu. Jadi kita harus bisa membuat satu funnel yang dimana itu bisa mencakup ke semua tipe customer. Jadi di dalam landing page ini ataupun funnel ini bisa jadi landing page, bisa jadi juga mungkin Anda punya CS yang bales-balesin, yang jawab-jawabin. Ya. Nah, baru kan di sini closing. Closing itu adalah bagaimana setelah customer diberikan pemaparan, diberikan pemahaman, diberikan edukasi, ada testimoni dan sebagainya, ada semacam mungkin hal-hal tertentu atau video tertentu yang membuat customer jadi pengen beli, jadi terhasrat untuk beli. Akhirnya di closing, Pak, kita ada paket 1, paket 2, paket 3. Dari paket 1, paket 2 mau yang mana? Dari paket 2, paket 3 mau yang mana? Jadi closing ini mungkin ada satu produk tertentu yang memang kita arahkan customer untuk beli ke sana. Macam-macam. Jadi saran saya waktu closing, jangan hanya satu pilihan. Mungkin bisa bikin 3 pilihan. Paket 1, paket 2, paket 3. Ya. Ini kita belajar dari yang jual popcorn di XX1 ya. Ini paket hemat 1 ya Bu ya. Ini minumnya dapat tapi popcornnya yang kecil. Ini yang 2 ya Bu. Popcornnya 2, minumnya 2. Yang ketiga jumbo, popcornnya gede, minumnya gede. Customer bilang, "Aduh, kalau yang paket 3 pasti kebanyakan deh. Terus kan kalau terlalu lama tuh nggak sehat dan sebagainya. Yang kedua aja deh." Memang sengaja diarahkan supaya customer belinya yang kedua. Makanya ada 3 pilihan kan gitu. Itu closing. Nah, jadi
saya ingin kasih kesimpulan buat Anda di video ini adalah begini. Seberapa penting Anda merancang marketing flow ataupun leads generation flow dari mulai leads masuk sampai dengan customer beli. Seberapa penting? 1 sampai 10. Anda bisa tuliskan di komen. Kalau Anda bilang, wah 10. Oke, pertanyaannya, apakah flow Anda yang saat ini menurut Anda sudah cukup efektif? Artinya dari leads yang masuk menuju customer sudah efektif. Efektif taunya dari mana, Coach? Efektif misalnya, saya dari leads saya dapat 1000 leads contoh. 1000 leads gitu ya. Setelah 1000 leads saya dapat, yang beli cuma 10. Ini efektif apa enggak? Ya tinggal dibagi aja. 10 dibagi 1000 gitu kan. Berapa tuh? 10 dibagi 1000. Ya Anda hitung sendiri, oke? Tapi basicnya ada kalau memang 10 dari 1000, ya Anda maunya karena gini, saya kan leads-nya 1000, oke? Waktu saya beli leads, harga beli leads-nya berapa? Tergantung, misalnya kalau Anda belinya pakai iklan, pakai budget iklan, ya Anda bisa hitung berapa? Satu leads-nya harga berapa? Harga satu customer berapa? Apakah masih profit apa enggak? Nah, pertanyaannya apakah Anda happy dengan angka 10 atau Anda mau meningkatkan lagi? Apa ini mau meningkatkan lagi? Nah, itu yang saya maksudkan dengan bagaimana Anda merancang funnel marketing di bisnis Anda. So, yang paling penting ukurannya adalah satu, the number of leads yang masuk. Kedua, the number of customer closing atau closing rate atau conversion rate di bisnis Anda. Saya challenge untuk Anda, apakah Anda bisa membuat leads-nya meningkat dan customer meningkat 2 kali lipat dalam waktu 2 bulan ini? Kalau Anda bisa, keren. Saya Hendra Hilman, semoga bermanfaat. Sukses selalu, salam pengusaha.